Seorang laki-laki berumur 48 tahun yang berjuang bekerja sebagai serabutan untuk menafkahi istrinya yang sedang sakit stroke. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri. Saya Ki Macan yang akan berbagi informasi ramalannya Ki Macan, di mana Ki Macan menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu. Ki Macan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat, Ki? Alhamdulillah. Mas Jawir bagaimana hari ini? Mas Jawir pangestu, matur nembah nuwun, semua berkat doa-doa dari kakak-kakak semuanya, penontonnya Pintu Misteri yang selalu mendoakan Mas Jawir, Ki Macan, dan kru Pintu Misteri. Terima kasih banyak. Doa terbaik juga dari Mas Jawir, Ki Macan untuk kakak-kakak semuanya, penonton setianya Pintu Misteri yang terus mendukung Pintu Misteri. Tim like and comment-nya, tim share-nya, tim gercepnya, Masya Allah, tabarakallah, Alhamdulillah. Terima kasih, terus support Pintu Misteri sampai saat ini. Tak luput pun juga doa terbaik Mas Jawir berikan untuk saudara-saudara tak terlihat nih pun Mas Jawir dan Ki Macan yang berada di 10 tempat. Matur nembah nuwun, saudara tak terlihat yang berada di 10 tempat selalu berpartisipasi turut mengembangkan Pintu Misteri semakin berkembang, menjadikan Pintu Misteri kolom komentarnya yang full dan penuh. Matur nembah nuwun untuk saudara tak terlihat pun Mas Jawi dan Ki Macan yang berada di 10 tempat. Melambai, tepuk tangan. Wah, kiss bye. Wah, kiss bye. Terima kasih untuk saudara tak terlihat nih pun Mas Jawir dan Ki Macan. Semoga selalu diberikan kebahagiaan di alam langgeng di dimensinya masing-masing. Dan yang sedang menjalankan sebuah proses untuk naik tingkatan, naik level, semoga selalu diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa, pencipta penguasa alam semesta. Kagem sedayanipun, rahayu, rahayu, rahayu. Baik, Ki Macan, wonten tambahan kagem media-media nipun. Hari ini saya ingin menggunakan parfum Sang Jagat yang warna kuning. Kuning? Monggo. Kuning ini untuk perilaku ngeten iki ya. Nah, kuning melambangkan kekayaan samudra. Mas Jawir mau ndamel sing warna hijau, dasar samudra, ini untuk hati ya, Rek ya. Alhamdulillah. Wangi itu bonus, tapi manfaatnya yang sangat luar biasa yang harus kalian rasakan. Betul sekali. Untuk media-medianya Ki Macan, jangan lupa selalu niat dan doa setiap mau menggunakan. Paket lengkap nipun Mas Jawir, setelah parfum Sang Jagat yon damel banyu mustika. Banyu mustika bukan sekedar banyu karena ada tetesan mustika nipun Ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul di media nipun banyu mustikanya Ki Macan. Bahkan yang terbaru banyu mustika Ki Macan menambahkan energi dengan menandai lilitan kain putih. Betul. Untuk kakak-kakak yang sudah mendapatkan banyu mustika terbarunya, kain putihnya jangan dilepas, biarkan terus nempel di botol banyu mustika. Jika isi sudah habis, baru kainnya dikubur. Leres? Betul. Nah, doa dulu ya, Rek ya, sebelum pakai banyu mustika. Alhamdulillah. Sampun? Iya. Parfum Sang Jagat dan minyak kasturi bukan sekedar parfum biasa. Hanya orang-orang pilihanlah yang bisa memilikinya. Tidak semua orang bisa memesannya. Karena akan ada seleksi alam semesta. Orang-orang mana saja yang bisa saya bantu
dan orang-orang mana saja yang belum bisa saya bantu. Admin 1 dan admin 2 sudah saya bekalkan amalan yang mana mereka berdua bisa mendeteksi orang yang layak dibantu dan orang yang tidak layak dibantu. Jadi mohon maaf sekali untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang gagal mau sandi admin 1 dan admin 2. Karena apa? Karena kalian mempunyai 4 sifat karakter buruk dalam tubuh kalian. Yang pertama, sombong. Yang kedua, egois. Yang ketiga, tidak bisa menghargai orang lain. Dan yang keempat, tidak sabaran. Keempat sifat itu tidak akan pernah bisa memiliki parfum sang jagat, minyak kasturi, banyu mustika, tasbih sukma, garam mahacakra, dan cermin akalapati. Mau membayar berapapun, mau menyogok berapapun, tidak akan pernah bisa saya jual untuk orang-orang yang mempunyai 4 karakter buruk dalam tubuhnya. Jadi diperbaikin dulu. Dan juga untuk yang repeat order, ya, saya tidak akan pernah jual kalau kalian sudah mulai tidak bersyukur atas rezeki yang Tuhan berikan kepada kalian. Karena orang-orang yang tidak bersyukur itu mau diberikan rezeki berapapun tidak akan pernah puas. Betul. Atas rezekinya. Ya. Jadi untuk yang sudah repeat order, ya, jaga energi itu. Betul. Bersyukurlah atas rezeki yang Tuhan berikan saat ini. Ya. Ya, untuk parfum sang jagat dan minyak kasturi, saya hanya memerlukan persyaratan nama lengkap dan golongan darah saja. Nama lengkap harus benar-benar nama kalian atau nama baptis. Ya. Bukan nama hits saat ini, apalagi nama panggilan. Untuk golongan darah harus benar-benar golongan darah kalian. Kalau kalian ragu dengan golongan darah kalian, silakan cek dulu ke rumah sakit, ke dokter atau ke puskesmas untuk mengetahui golongan darah kalian yang sebenarnya. Betul. Karena di sini nama lengkap dan golongan darah kalian akan saya masukkan ke media akar pohon beringin, yang mana akar pohon beringin tersebut akan saya masukkan ke botol parfum sang jagat dan minyak kasturi. Bertujuan untuk apa, Ki Macan? Bertujuan untuk mengaktifkan sedulur papat dan kelima panjer kalian. Dan dari situlah akan saya titipkan jurit-jurit terbaik saya untuk mendampingi doa-doa kalian dan permasalahan-permasalahan sekalian supaya cepat selesai. Amin ya Allah. Itu tujuannya. Dan di sini akar pohon beringin bukan sekedar akar pohon beringin biasa. Akar pohon beringin di sini yang saya ambil adalah pohon keramat. Betul. Yang mana akar pohon beringin tersebut tumbuh di atas pohon keramat yang tanpa menyentuh tanah. Dan hari-harinya pun harus hari-hari pilihan untuk mengambil akar pohon beringin. Ya. Dan untuk minyak kasturi. Minyak kasturi bagus sekali untuk kalian yang punya usaha. Usahanya macet, usahanya sepi, atau usahanya yang baru merintis. Gunakan minyak kasturi. Minyak kasturi mampu mengetuk pintu rezeki untuk usaha kalian. Betul. Isi dengan kekuatan doa. Tapi kalau sudah ramai usahanya, dihentikan pemakaiannya. Jangan menjadi manusia yang serakah. Ya, ingat, dihentikan, disimpan. Pada saat dibutuhkan lagi, dikeluarkan. Ya, isi dengan kekuatan doa. Dan juga untuk minyak parfum sang jagat, ya. Di sini ada 3 warna, tapi kalian tidak bisa memilih warna di sini. Karena yang memilih warna dari parfum sang jagat adalah saya. Setelah saya menerawang nama lengkap dan golongan darah kalian, terlihatlah vision permasalahan kehidupan kalian. Baru dari situ, saya memilih warna apa yang cocok untuk mendampingi doa-doa kalian dan menyelesaikan permasalahan kalian. Amin ya Allah. Itu tujuannya. Betul. Ya, banyu mustika. Banyu mustika saya racik dengan berbahan dasar air mawar dan campuran air. Itu sebagai media. Tapi di setiap botol, banyu mustika mempunyai tetesan mustika Ratu Pantai Selatan, yang mana mampu memancarkan pesona aura dari wajah kalian, terutamanya aura positif. Apabila perempuan yang memakainya, inner beauty dalam tubuhnya akan keluar, cantik, menarik, dan orang melihatnya tidak bosan, bercahaya. Itulah pesona yang akan keluar apabila wanita yang memakainya. Betul. Dan kalau laki-laki yang memakainya akan berwibawa, berkarisma, menarik, dan jauh lebih mudah. Tampan sudah pasti. Ya, itulah khasiat dari banyu mustika. Persyaratan untuk memesan banyu mustika: nama lengkap, tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir. Itu harus lengkap. Ya. Dan juga di sini ada tasbih sukma. Sukma adalah jiwa.
Yang mana tugas dari tasbih sukma ini adalah membersihkan jiwa kalian. Mungkin saat ini kalian kalau badannya kurang fit, kalian bisa nge-gym atau olahraga. Tapi kalau jiwa harus dibersihkan benar-benar dari tasbih, doa. Doa, betul. Ya, jadi tugasnya membersihkan jiwa kalian. Berfungsi untuk mendamaikan jiwa dan raga kalian sehingga jasmani dan rohani kalian sehat. Amin. Bisa berpikir positif. Amin. Itu tujuannya. Dan juga bisa mengobati mental dan rasa stres akibat duniawi. Bisa meleburkan rasa dendam, rasa benci, dan keikhlasan selama ini yang masih tertanam di hati. Lebur. Karena dengan leburnya semua itu, rezeki akan datang. Amin ya Allah. Ya, bisa menarik rezeki. Dengan cara apa, Ki Macan? Semakin sering kalian berdoa dengan tasbih sukma, dengan doa-doa tertentu yang kalian fokuskan, semakin tajam doa-doamu akan tembus ke langit. Amin. Kita tidak tahu doa-doa mana saja yang akan ijabah Tuhan nantinya. Betul. Ya, dan juga bisa menetralisir aura negatif dalam tubuh kalian, menenangkan hati dan pikiran, menjauhkan dari mara bahaya. Gunakan tasbih sukma. Tasbih sukma ini sudah lama sekali saya gunakan. Masa Jawir. Selalu saya pakai. Kalau saya tidak gunakan, saya kantongkan di leher, ya. Kalau tidak, pas ada waktu saya gunakan dengan doa. Doa. Ya, untuk perjalanan jauh juga bagus ini. Ya, ini tasbih sukma. Ya, tasbih sukma saya buat untuk 5 agama dengan berbagai macam bentuk tasbih sesuai agamanya masing-masing. Persyaratan untuk mendapatkan tasbih sukma itu nama lengkap, umur kalian saat ini, dan agama kalian apa. Ya, dan akan saya bekalkan itu minyak gaharu. Yang mana minyak gaharu hasil dari ritual saya atas persyaratan-persyaratan sudah ada di sini. Gunakan minyak gaharu, tetes sebelah kiri dan tetes sebelah kanan, gosokkan tasbih sukma, lalu berdoalah yang khusyuk. Sekali kalian menggunakan tasbih sukma, kalian akan berdoa jauh lebih khusyuk. Ya, pejamkan mata kalian sehingga manfaat dari tasbih sukma ini untuk memperbaiki jiwa kalian bisa maksimal. Ya, dan juga di sini ada garam Maha Cakra. Yang mana garam Maha Cakra ini saya buat berukuran 500 gram atau setengah kilo, dan saya berikan lagi 2 rempah. Rempah daun sirih kering dan rempah bunga melati kering, hasil ritualan saya. Ya, yang mana manfaatnya di sini untuk menyerap energi negatif dalam tubuh kalian dan juga membuka pintu rezeki dan juga menghilangkan kesialan-kesialan dalam tubuh kalian. Bisa mengobatin penyakit medis, lumpuh, stroke, darah tinggi, kram, gatal-gatal, kolesterol, migrain, punggung sakit, badan capek akibat kerja. Rendamkan kaki kalian dengan garam Maha Cakra. Ya, ambil 2 sendok, lalu ambil rempah-rempahnya, siram dengan air hangat, rendamkan 20, 30 sampai 40 menit. Rendamkan. Setelah selesai direndamkan dengan doa-doa kalian sambil menunggu waktu, ya, setelah selesai buang airnya di luar rumah sehingga aura-aura negatif yang terserap dari air garam Maha Cakra itu bisa keluar dari rumah kalian. Betul. Itu fungsinya. Dan juga bisa mengobati penyakit non-medis seperti santet, teluh, guna-guna, pelet, lenyap. Gunakan garam Maha Cakra. Lebih baik mengobatin sekarang daripada sudah parah. Ya, garam Maha Cakra saya hanya memerlukan persyaratan nama lengkap, hari lahir, tanggal lahir, sama hari lahir. Ya, harus dilengkapi semuanya. Dan yang terakhir di sini ada cermin akalapati yang bisa kalian gunakan di rumah dan di tempat usaha. Cermin akalapati dari bahasa Sangsekerta, paling tertinggi. Artinya cermin akalapati, cermin paling tertinggi dari segala cermin. Berfungsi untuk apa, Ki Macan? Iya, kalau di rumah itu akan menarik rezeki dari luar masuk ke rumah. Begitu juga kalau tempat usaha akan menarik rezeki dari luar masuk tempat usaha. Ya, mencegah dari gangguan-gangguan seperti tuyul, babi ngepet atau sejenisnya
yang berbau ingin mengambil uang kalian di rumah atau di tempat usaha. Dan juga mencegah dari orang-orang terdekat yang ingin mengutil uang di rumah ataupun di tempat usaha. Itu salah satunya. Menolak balak dari kesialan, dari serangan-serangan orang sirik di luar sana, ingin menghantam rumah kalian atau ingin menghantam tempat usaha kalian, akan melanting 180 derajat. Prak. Jadi itulah, ya. Kenapa saya buat seperti ini? Karena buat penawar dari dukun-dukun negatif yang hanya ada uang, dia melakukan kejahatan. Ini dia, cermin Akalapati. Bisa kalian pasang di atas rumah pintu masuk ataupun pintu usaha. Betul. Ya, cermin Akalapati bisa melindungi kalian tidur, bisa menyaring mimpi buruk, bisa mengganggu orang-orang yang ingin berbuat jahat di rumah ataupun di tempat usaha. Ya, cermin Akalapati di sini ada 5 panca, yang mana akan menjaga jurit-jurit saya 3 di depan dan 2 di belakang. Ya. Cermin Akalapati akan mengharmoniskan hubungan keluarga dan akan mengharmoniskan hubungan usaha kalian dengan karyawan-karyawan kalian. Amin. Ya. Dan cermin Akalapati akan menjaga nama baik kalian, baik di rumah maupun di tempat usaha. Cermin Akalapati sudah seperti jaring yang akan membentengin rumah dan usaha kalian. Betul. Ya, satu kali pakai bisa kalian pakai selamanya, tapi dijaga dengan baik. Dan akan saya bekalkan air Cimani, yang mana arti dari air Cimani, air suci, yang apabila kalian sudah mengambilnya, semprot untuk mengaktifkannya. Ya, seperti burung-burung gagak atau burung-burung hantu yang sebagai simbol ilmu hitam di atas, itu akan lenyap. Dan dia disuruh oleh dukun-dukun untuk datang ke rumah kalian untuk menjadi mata-mata. Dia tidak akan bisa mendeteksi. Ya, dan biasanya orang-orang jahat di luar sana menggunakan teluh, api, dan itu akan melanting sendiri. Ya. Silakan coba kalau misalnya ada orang ingin berbuat jahat kalian. Betul. Dan kalau ada orang maling ingin maling barang-barang kalian, mereka akan terlihat di depan rumah kalian ataupun di tempat usaha kalian, akan sosok tinggi besar hitam yang akan meraung ke dia sehingga dia kabur. Ya, itulah hebatnya cermin Akalapati. Ya. Cermin Akalapati di sini saya hanya memerlukan persyaratan nama lengkap kalian dan pekerjaan. Itu kalau di rumah. Kalau tempat usaha, nama kalian dan nama toko. Gunakan itu. Ya, menjaga melalui 5 panca gitu. Jadi kalau ada orang yang berpura-pura baik dengan kalian selama ini, kalau masuk ke rumah kalian dia akan terasa panas, itulah tandanya. Tapi kalau orang baik yang benar-benar bertulus dengan bertemu dengan kalian, dia akan datang dan betah di rumah itu. Itulah tandanya. Iya. Gitu ya Ki ya. Banyak sekali tanda-tanda semesta yang diisyaratkan jika kalian sudah memiliki media-medianya Ki Macan. Gitu nggih Ki ya. Salah satu cara dari cermin Akalapati, juritnya Ki Macan, jurit-jurit pilihan, yang setiap cermin Akalapati akan mempunyai 5 jurit yang membentuk formasi bintang. 3 berada di depan dan 2 berada di belakang. Betul. Gitu nggih Ki ya. Namun cermin Akalapati ini tadi Ki Macan bilang bisa digunakan selamanya asalkan tidak jatuh. Betul. Sekali kalian aktifkan dengan air Cimani, pastikan cermin Akalapati ini tidak jatuh ke bawah. Ya Ki ya. Sekali jatuh, formasi pancanya itu akan pecah. Juritnya Ki Macan akan kembali ke 10 tempat itu tadi. Gitu ya. Dan cermin Akalapati hanya sebagai cermin biasa lagi karena formasi pancanya sudah tidak ada. Namun jika kalian ingin memastikan lebih lanjut, bisa menghubungi admin. Nanti admin akan memperlihatkan ke Mas Jawir ataupun ke Ki Macan untuk melakukan pengecekan lebih lanjut apakah formasi pancanya masih ada ataupun sudah tidak ada. Gitu ya, Rek ya. Jadi jangan khawatir. Begitu pula untuk media-media Ki Macan yang lainnya.
ini harapannya Mas Jawir, Ki Macan, kakak-kakak semuanya yang sudah order diwajibkan tetap menjaga baik-baik apa yang sudah menjadi ketentuan-ketentuan yang diberikan Ki Macan. Salah satunya ketentuan untuk menjaga akar pohon beringin yang berada di parfum Sang Jagat ataupun di minyak kasturi. Begitu pula untuk gelang tricakra. Gelang tricakra ini kan akan disertakan jika si pemakai order salah satu medianya Ki Macan, parfum Sang Jagat ataupun minyak kasturi. Dipakai di tangan sebelah kanan, dipakai ya dipakai, jangan sampai tidak ya Rek ya. Kalau kalian tidak mau pakai ya nggak usah order, nggak usah berantem sama admin. Admin itu menanyakan sesuatu, memastikan sesuatu ke kalian, itu bukannya menggurui, tapi itu sudah menjadi tanggung jawabnya si admin. Karena di saat kalian tidak menggunakan dengan baik, ya berarti kan buat apa order. Begitu pula untuk ditanyakan mengenai gelang tricakra. Kalau admin menanyakan, kalian jawab saja apa adanya. Kalau seandainya dipakai semua gelang tricakranya, boleh silahkan. Tapi kalian kan tidak tahu mana energi yang masih ada dan atau tidak. Makanya kenapa kalau admin menanyakan gelang tricakra, ditunjukkan, difoto. Kalau kalian pakai semuanya, misalnya 3, pasti nanti admin akan memberitahu mana gelang tricakra yang masih aktif dan mana yang harus dikubur. Betul. Reski. Nah, untuk garam mahacakra begitu pula dilengkapi dengan rempah-rempah ritualnya Ki Macan, rempah bunga melati kering dan juga rempah daun sirih kering. Pemakaian tadi sudah dibilang sama Ki Macan, dijaga baik-baik ya Ki ya. Begitu pula untuk tasbih sukma ini kan dilengkapi dengan minyak gaharu ritual. Ya, minyak gaharu ritual fungsinya ini untuk membuka gerbang jiwa, dan jurit panglima yang berada di tasbih sukma setelah kalian menggunakan minyak gaharu ritual akan membantu untuk membersihkan jiwa untuk panglimanya. Ngeki ya. Jadi wajib diikuti kalau untuk tasbih sukma saat kalian melakukan ritual doa, wajib dan harus dalam posisi terpejam. Betul. Nah, untuk banyu mustika pun juga demikian, ya Rek ya, dijaga baik-baik di saat media datang untuk banyu mustika. Jangan lupa lakukan salam perkenalan. Gitu Ngeki ya. Nah, untuk kakak-kakaknya Mas Jawir harapkan selain untuk menjaga media-medianya Ki Macan, dan Mas Jawir mau menghimbau, memberitahu bahwa di sini kan yang menonton tidak hanya pemakai medianya Ki Macan, tapi banyak juga orang-orang yang tidak suka dengan media-medianya Ki Macan ya. Salah satunya Mbak Dukun Negatif. Mbak Dukun Negatif, kalau kamu berurusan dengan sihir, biarkan sihir yang menyelesaikan. Tapi jika kamu Mbak Dukun Negatif sudah meminta orang untuk mencelakai ataupun untuk membuat media-medianya Ki Macan tidak berada pada pemiliknya, seperti cermin Akalapati, memang sengaja kamu menyuruh orang untuk memutus supaya jatuh, ya, kamu dan orang suruhan kamu akan berurusan dengan jurit panglimanya Ki Macan, dengan semesta. Berarti kamu yang mencari mati sendiri, bukan mencari mati, tapi yang mencari kesialan adalah diri kamu, ya. Jangan salah, apa yang menjadi media-medianya Ki Macan, semuanya itu memang benar, ya. Kalau kamu menyuruh orang kemudian untuk membuat cermin Akalapati supaya tidak berada di posisinya, kamu berurusan sama semesta. Ya, betul. Mas Jawir perlu menghimbau seperti ini karena ada beberapa yang sengaja orang menyuruh untuk menjatuhkan cermin Akalapati, ya. Jangan macam-macam. Dan orang yang disuruh, jika kamu mau, ya, kamu mencari karma sialmu sendiri. Ya, akan ketulak sendiri. Akan ketulak, ya. Kakak-kakaknya Mas Jawir tidak usah khawatir. Kalau seandainya ada orang yang ingin memusnahkan medianya Ki Macan tanpa sepengetahuan kalian, ya, jangan khawatir, biarkan saja. Orang tersebut berarti mencari karma buruk dia sendiri. Betul. Jangan sampai salahkan medianya Ki Macan, jangan salahkan Ki Macan, jangan salahkan Mas Jawir, jangan salahkan juri-jurinya Ki Macan, karena tidak akan ada penawar untukmu. Iya. Iya. Semua media-media yang saya buat ini tetap saya ritualkan dengan ritual-ritual terbaik saya. Saya berdoa dengan niat baik saya. Bertujuan untuk apa? Membantu para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengalami berbagai macam permasalahan. Ya, jadi semua media-media saya tetap saya doakan, ya, menurut agamanya masing-masing dan menurut persyaratan-persyaratan yang ada di sini. Betul. Karena Tuhan yang memberi, semua media yang saya buat di sini membantu.
dan si pemakainya adalah menjalani. Isilah dengan kekuatan doa kalian. Betul, isi dengan kekuatan doa untuk pembeli media-medianya Ki Macan. Jika kakak-kakak semuanya menginginkan ditemani dengan media-medianya Ki Macan, silahkan bisa menghubungi admin 1 dan juga admin 2. Terus Ki, dan untuk transaksi hanya melalui satu bank akun saja, yaitu Bank BCA dengan nomor rekening 3631366994 atas nama Slamet Haryadi. Jika ada transaksi di luar sana selain menggunakan nomor rekening BCA atas nama Slamet Haryadi, tolong jangan diikuti. Betul. Ya Ki ya. Matur nuwun Ki Macan. Kalau begitu ini saatnya Ki Macan berbagi doa terbaiknya melalui asap dupa kerucut. Semoga dengan doa terbaik yang Ki Macan berikan ini, kakak-kakaknya Mas Jawir, penonton setianya Pintu Misteri, mendapatkan kebaikan. Amin ya Allah. Semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga untuk saudara-saudaraku di luar sana, dengan doa-doa terbaik kita saat ini, semoga saudara-saudaraku di sana akan mendapatkan pertolongan, keajaiban untuk beberapa hari ke depan. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Matur nuwun. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih atas supportnya selama ini. Terima kasih atas bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Dan terima kasih telah menonton video Pintu Misteri dari awal sampai akhir, sehingga mendapatkan manfaat yang lebih lengkap lagi. Saya tidak akan pernah bosan, saya tidak akan pernah jenuh apalagi lelah untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin ya Allah. Dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya. Amin. Dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya. Amin. Dibersihkan dari aura negatif di dalam tubuh, hati, dan pikirannya. Amin. Dimasukkan aura positif kembali di dalam tubuh, hati, pikiran, dan di wajahnya. Amin ya Allah. Dijauhkan dengan orang-orang yang jahat. Didekatkan dengan orang-orang yang baik. Amin. Diperbaikin lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik. Amin. Dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, Amin. dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilaris-maniskanlah dagangannya. Amin ya Allah. Dilunaskan semua hutang piutangnya. Amin. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana. Amin ya Allah. Dan semoga untuk saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengaminkan doa-doa terbaik saya saat ini, Amin. semoga hajat, mimpi, doa, harapan, dan cita-citanya segera secepatnya terkabul. Amin ya Allah. Dan dituntun Tuhan ke kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Amin. Diperbaikin lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya. Amin. Dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Amin ya Allah. Diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya. Amin. Dijauhkan dari sifat sombong, iri, sirik, dan dengki kepada orang lain. Amin. Diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini untuk saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Amin ya Allah. Iya, seperti biasa, sebelum saya melakukan rogo sukmo setiap hari, ya, saya selalu melihat video-video terbaru dari Pintu Misteri. Saya lihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya. Terima kasih atas kolom komentarnya. Orang-orang baik telah Tuhan kumpulkan di kolom komentar Pintu Misteri. Kalian orang-orang hebat. Apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya. Doa-doa baik yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri itu akan berbalik baik kepada kalian sendiri. Amin. Begitu juga kolom komentar negatif,
ya, yang selalu menjelekkan orang, fitnah orang di kolom komentar negatif, ya. Jangan salahkan Tuhan. Kalau setiap hari selalu kalian dapatkan hal-hal buruk saja yang kalian dapatkan, itulah karena hasil dari perbuatan kalian sendiri. Ya, dan yang mengaminkan doa-doa orang lain, Masya Allah, tabarakallah. Doa-doa orang yang kalian aminkan dengan kata-kata amin itu akan berbalik kepada kalian sendiri. Alhamdulillah. Ya, jangan pernah capek dari orang baik. Jangan pernah capek menanam kebaikan. Ingat, pertolongan akan datang ketika kamu menolong orang lain. Begitu juga doa-doamu akan terkabul ketika kamu mendoakan orang baik. Alhamdulillah. Jangan pernah capek mendoakan orang lain. Betul. Karena tidak ada ruginya. Karena doa-doa itu akan berbalik kepada kalian sendiri. Amin ya Allah. Dan juga saya mau berterima kasih kepada saudara-saudara saya yang tak terlihat. Wong Samar, makhluk astral di 10 tempat yang selalu berpartisipasi di kolom komentar Pintu Misteri. Iya, harus kalian ketahui, di kolom komentar Pintu Misteri yang ribuan itu bukan hanya bangsa manusia saja. Ada saudara kita yang tak terlihat yang alam semesta utus untuk menilai aura positif dari manusia. Ya, mereka menilai dari kolom komentar Pintu Misteri. Maka dari itu, kalau kalian ingin melihat aura positif dalam tubuh kalian, jangan jauh-jauh. Jangan tanya spiritual, jangan tanya IndiHome, jangan tanya yang namanya praktisi, jangan tanya. Ya, karena itu hati yang kalian tanya. Tapi silakan ketik kolom komentar Pintu Misteri. Biarkan alam semesta yang menilai aura positif dari kalian. Ya, ketik kolom komentar Pintu Misteri, lihat berapa banyak orang yang membalas kolom komentar kalian. Kalau 100 orang yang membalas kolom komentar kalian, saya yakin sekali kalian sedang dikelilingin aura positif dalam tubuh kalian, yang mana aura positif itu akan membantu kehidupan kalian di dunia ini. Kalau kalian sedang di titik terendahnya manusia, ya, hutang banyak, keluarga hancur, tidak punya pekerjaan, jangan khawatir. Selagi kalian mempunyai titik aura positif dalam tubuh kalian, alam semesta akan membantu mempercepat proses itu semuanya. Dan apabila kalian mempunyai penyakit yang tidak kunjung sembuh sampai saat ini, jangan khawatir. Alam semesta akan membantu mengikis penyakitnya dan mengangkat penyakitnya. Amin ya Allah. Asalkan kalian pertahankan aura positif dalam tubuh kalian. Dan juga saya mau berterima kasih kepada saudara-saudara di luar sana yang sudah mempercayai video Pintu Misteri untuk dibagikan ke sosial media kalian di luar sana. Terima kasih banyak. Ya. Dan semoga video Pintu Misteri bisa bermanfaat untuk orang lain di luar sana. Alhamdulillah. Dan juga kalian mempunyai kesempatan untuk share Rogo Sukmo. Karena persyaratan dari Rogo Sukmo itu adalah like, comment, dan share. Kalau kalian sudah melakukan 3 ini, akan ada punya kesempatan untuk share Rogo Sukmo. Ya. Untuk hasil Rogo Sukmo saya di 2 bulan yang lalu, dan saya sudah mengunjungi 3 kali. Ya. Di sini ada zodiak Capricorn yang ada di Pacitan. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Capricorn Pacitan. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya. Saya menerawang kehidupannya. Seorang laki-laki berumur 48 tahun yang berjuang bekerja sebagai serabutan untuk menafkahi istrinya yang sedang sakit stroke. Atas izin Tuhan, saya masuk dimensi alam bawah sadarnya, saya menerawang kehidupannya. Ternyata saudara kita yang berzodiak Capricorn yang berumur 48 tahun ini, dia bekerja serabutan. Yang mana dia mengharap dari orang-orang mencari tenaganya. Sebagai bersih-bersih rumah, bersih-bersih taman, dan bersih-bersih got. Ya. Apapun dikerjakan gitu. Betul. Ya. Sebelum saya masuk mimpinya, saya melihat kehidupannya di masa lalu. Ternyata saudara kita yang berzodiak Capricorn ini, dulunya dia sangat kaya raya. Dia mempunyai toko sepatu di
2020. Semenjak COVID melanda, Capricorn ini bangkrut, gulung tikar, hutang-hutang anaknya terbebankan kepada dia. Dan terlilit hutang sampai saat ini. Dan yang saya lihat, istrinya lumpuh, stroke gara-gara penagih hutang. Karena merasa tidak dibayar dan diperlakukan santet ke istrinya. Iya. Si Capricorn ini selalu ngetem di perumahan-perumahan tertentu. Mereka dia membawa cangkul sama skop modalnya. Jadi dia duduk di pinggir-pinggir rumah dengan menawarkan jasa untuk bersih-bersih rumah, bersih-bersih taman juga ya. Pas 2 bulan yang lalu saya masuk mimpinya, saya suruh untuk sholat tahajud selama 40 hari berturut-turut, tidak putus. Tidak putus. Ya. Dan setelah sholat tahajud dia harus berdoa, minta maaf, minta ampun kepada Tuhan. Insya Allah setelah itu akan ada keajaiban. Masya Allah. Di pertengahan mengamalkan itu, ya, saya datangi lagi. Dia sedang mengamalkan. Dan di 2 hari yang lalu amalan itu selesai. Masya Allah. Ya. Dan saya lihat doa dari pertama sampai terakhir ya itu saja. Ya Tuhan, maafkan atas kesalahan-kesalahanku, egoku, rasa nafsuku di duniawi ini akan harta. Saya minta maaf. Semoga diberikan kesempatan lagi untuk saya membahagiakan keluarga. Karena 3 anaknya kabur membawa hutang dan dibebankan oleh ke orang si tua. Capricorn. Masya Allah. Setiap hari itu pasti ada 5-6 orang yang datang meneror mereka. Masya Allah. Kesian, Rek. Sudah bilang belum ada uang, sabar. Saya akan bayar kalau saya ada uang. Betul. Tapi mereka selalu menekan sampai salah satu yang mengutanginya bilang, jangan salahkan saya kalau istri kamu akan saya santet. Sampai Dan betul. Tapi sampai sudah terjadi ya. Sudah terjadi. Kemudian dan akhirnya saya kembali masuk dimensi mimpinya. Pada saat itu dia sedang nyekop dan keluarlah tumpukan emas. Saya datang sebagai laki-laki tua yang berumur sama dengan dia untuk meminta. Bisa saya meminta? Saya butuh buat makan dan anak-anak saya. Apa yang dilakukannya? Ambillah semuanya. Kalau itu membuatmu membutuhkan. Loh, Bapak bagaimana? Saya tidak perlu. Saya sudah bahagia dan sudah bersyukur saat ini. Oh iya, saya ambil ya Pak. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan berkah oleh Tuhan. Saya ambil, lalu dia pulang bawa tasnya. Dalam tasnya ada tumpukan uang. Ya, dalam mimpinya. Dan terbangunlah dia dan langsung sholat subuh dan bermohon ke Tuhan. Ya Tuhan, apapun takdir yang Kau berikan kepada saya akan saya jalani. Kuatkan saya untuk bisa menghadapi hidup yang lebih baik lagi ke depan. Seperti biasa, dia berjalan ke perumahan demi perumahan, tidak makan. Ya. Dia hanya membeli sarapan untuk istrinya. Setelah mengurus istrinya, dia bawa cangkul dan skop keliling. Keliling Mas Jawir. Dan di perempatan jalan di perumahan itu ya, dia duduk di pohon kecil, pohon seri. Keres ngaten gila Jawa. Sampai mukanya udah pucat. Saya dampingin pada saat itu. Tidak ada air minum, tidak makan. Jam 2:30 sore. Dari pagi loh itu. Dari jam 7 dia keliling. Menawarkan dari rumah ke rumah. Apa mau dibersihkan gotnya, apakah tamannya mau dibersihkan? Oh tidak. Beberapa kali dia coba berputar-putar dari perumahan ke perumahan bermodalkan cangkul dan skop. Dan akhirnya mungkin dia sudah lelah. Dia duduk di taman kecil di simpang 4 itu, di perumahan itu. Dia tersender situ, dikira orang, dia pingsan karena pucat ya. Ada mobil warna putih mau hampirin. Pak, bangun Pak.
Pak bangun sudah matanya kabur. Udah kabur. Bapak kenapa? Minum. Diberi minum. Bapak kenapa? Enggak, saya kelaparan. Belum dapat kerjaan. Biasanya kalau dapat kerjaan pasti dikasih minum sama kasih makan. Oh Bapak kerja apa? Saya bersih got sama taman-taman. Oh alah ya. Pak, bagaimana kalau Bapak bersihkan ruko saya di sana? Setelah itu Bapak bersihkan rumah saya. Kebetulan rumput depan rumah saya panjang. Oh iya, tapi Bapak sebelumnya makan dulu. Ayo saya ajak Bapak makan. Mereka makan, akhirnya ruko yang pertamanya dibersihkan. Dan balik lagi besoknya. Oh besoknya. Ruko sore itu sudah selesai jam 8 malam. Jam 8 Dan besoknya datang lagi. Jen. Dikasih uang 50 untuk DP. Menyelesaikan besoknya lagi. Dan dia tidak cerita sama istrinya kalau dia hampir pingsan. Dia dikasih 50.000 untuk istrinya, disimpan buat nanti pagi sarapan buat kamu. Bapak sudah makan? Sudah. Diajak oleh yang ngasih kerjaan. Orang yang beri kerjaan. Oh iya, besok Bapak mau jalan lagi ke sana, soalnya belum selesai. Sembahyang lagi, sholat lagi. Tuhan kuatkan saya, Tuhan kuatkan saya, dekatkan aku dengan orang-orang baik, jauhkan aku dengan orang-orang jahat. Kerja, datang sudah on time di rumah ibu itu. Tidak on time. Bapak tolong bersihin gotnya, tolong bersihin taman-tamannya. Habis itu Bapak bersihin dalamnya. Ya, sudah dibersihin semuanya. Sudah bersih. Dia nunggu sampai jam 4 sore buat mau kasih tahu kalau kerjaan sudah selesai. Dan ternyata ibu itu memberikan tes. Ada uang di meja makan. Lembar-lembaran sengaja sengaja tidak tutup, dibukanya. Oh iya Pak, makasih. Sebentar ya Pak, saya ngambil air minum dulu. Padahal ibunya mengecek uangnya. Susunannya masih tetap seperti itu. Dan dia ngepel dan nyapu segala macam. Tidak bergerak. Ya. Orang jujur ya. Dan ternyata yang perempuan penolong itu adalah salah satu pengguna parfum Sang Jagat, minyak kasturi, banyu mustika dan tasbih sukma yang alhamdulillah saat ini dia maju pesat. Ya, sudah beli rumah, sudah beli ruko, sudah membayar hutang-hutang semuanya. Setelah itu dikasih makan lagi. Bapak nggak lihat uang di meja makan, lihat tuh. Kenapa Bapak nggak ambil? Bukan hak saya. Ya, habis itu dirangkul. Pak, sebagian uang ini buat Bapak. Bukannya saya kaya, tapi saya pernah merasakan seperti Bapak. Semoga Bapak dengan uang ini bisa memutarkannya lagi, menaikkan derajat Bapak. Masya Allah. Dan habis itu saya punya minyak kasturi. Saya punya minyak kasturi setengah lagi. Walaupun ini punya saya, golongan darah saya dan nama saya yakin minyak kasturi ini bisa membantu buat kehidupan Bapak. Minyak kasturi Bu. Tadi. Ternyata klop. Yang like, komen, dan share Bapak itu. Ya. Dan akhirnya Tuhan mempertemukan orang-orang yang pengguna media saya di sini membantu satu sama lain. Dan dia lihat ada 3 gelang tricakra. Masya Allah, Ibu sudah punya 3 gelang tricakra. Oh iya, Bapak tahu. Iya, saya tahu Bu. Saya sudah menjalani 40 hari untuk sholat tahajud buat mohon ampun. Bapak jalaninlah. Ini Bapak jalanin, insya Allah. Semua yang buruk-buruk akan Bapak perbaiki. Manfaatkan itu semuanya. Tapi saya belum punya usaha Pak. Dengan modal ini, Bapak harus berpikir usaha apa yang cocok buat Bapak. Saya bekalkan ini saja. Kalau Bapak ada apa-apa bisa kesini lagi. Oh, baik Bu, terima kasih banyak. Ini uang buat Bapak. Nangis dan sujud syukur pada Tuhan. Ya Allah. Saya tidak tahu ya berapa nominalnya. Pokoknya ada 6 gebok segini-segini. 6 gebok segini-segini. Saya nggak tahu nominalnya berapa. Apakah 5 juta, apakah 10 juta ya. Dalam satu gebokannya itu. Tapi Masya Allah, dia langsung berangkat, nyium tangan padahal umurnya sama ya. Nyium tangan, terima kasih ya Bu. Dan
yang membantunya ini yang pengguna media saya, Nggih. ya, itu janda. Janda ki. Ya, janda dia buang oleh suaminya. Dia berjuang lagi di situ. Ya, pulang-pulang dikasih tahu istrinya kalau dapat rezeki dari tangan Tuhan berkat ikhtiar 40 hari tahajud. Dari situ dia semakin percaya akan adanya Tuhan. Dia semakin sholatnya bagus, tahajudnya bagus, terus rutin. Dan untuk istrinya sudah saya bersihkan aura negatif dalam tubuhnya. Saya sudah keluarkan energi negatif dalam kakinya. Insya Allah di beberapa hari ke depan akan ada perubahan. Amin amin ya. Dan Rabbal juga alamin. untuk si Capricorn, ya, kamu harus bisa menata kehidupanmu dari sekarang. Gunakan uang itu dengan baik. Jangan ketergantungan dengan orang lain. Tuhan memberikan tanggung jawab untuk kamu jalani. Semoga dengan tanggung jawabmu, doa, ibadah, dan kerja keras akan membuatmu naik kembali. Amin, amin. Dan untuk istrinya, ya, kalau sudah sembuh, ingat ikhtiarnya apa? Sholat. Karena dengan sholatlah Tuhan akan memperbaiki kehidupanmu. Dengan doa-doamu, dengan kerja kerasmu, Tuhan akan membantu kehidupanmu ke depannya. Buat semuanya jadi pelajaran yang terhebat. Karena dari pelajaran itu kamu akan menjadi manusia tangguh. Amin ya Allah. Jadi pelajaran kita dapat dari Capricorn, Pacitan, ya. Untuk saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengalami titik terendahnya manusia, jangan khawatir. Kalian sedang di titik ujian Tuhan, yang mana Tuhan memberikan cobaan seperti ini bukan untuk melihat kelemahanmu, tapi kekuatanmu untuk naik ke atas. Jadi semangat ya. Hanya doa, hanya kerja keras, hanya ibadah yang bisa membantu semuanya. Amin. Karena orang-orang di luar sana hanya bisa menepuk tangankan saja atas permasalahanmu. Jadi semangat ya. Semangat, Tuhan memberikan kesempatan ini, harus bangkit kembali. Tidak ada kesempatan yang kedua. Selamat untuk si Capricorn mendapatkan kebaikan dari pemakai medianya Ki Macan. Mas Jawir sangat terharu. Itu Dari awal sampai repeat order tidak pernah mengecewakan admin. lolos terus Yes. nggih Ki, ya. Berarti energinya Manut. bagus. Manut ngoten nggih Ki. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuh sampai segitunya pemakai medianya Ki Macan jika mau mengikuti proses terus mengisi dengan kekuatan doa, insya Allah pasti akan mendapatkan hasil. Karena tidak ada yang tidak mungkin dengan kekuatan doa. Beda hal kalian order, doa tidak mau, ibadah hitung-hitungan sama Tuhan, minta hasil selangit, itu akan dijauhkan dari keberhasilan. Janganlah hitung-hitungan, anggap medianya Ki Macan energi tambahan untuk membantu ya. Kalau seandainya belum ada hasil, introspeksi. Seperti si Capricorn malah menambahi dengan ibadah untuk mohon ampunan, sholat tahajudnya pun demikian ya Ki ya. 40 hari loh ya. Waduh, pasti si Capricorn nanti akan mendapatkan titik balik untuk naik derajat sesuai dengan keinginan dan doa-doanya. Untuk ibu si pemakai medianya Ki Macan, terima kasih banyak sudah terus menjadi orang baik. Bahkan teringat dengan masa lalu di posisi seperti bapak tersebut. Mantap. Mas Jawir senang dengarnya. Baik Ki Macan, nanti setelah ini lanjut untuk ramalan Ki Macan mengenai zodiak, mimpi dan doanya terkabul bulan Maret 2023. Salah satu Mas Jawir mau tegar nahan ya yo. Saya cari ini Mas Jawir nangis dianggap settingan lho, biar arek iki. Apa? Zodiak, mimpi dan doanya terkabul bulan Maret 2023. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali akan saya menarik energi alam semesta.
untuk membuka tabir misteri. Zodiak, mimpi dan doanya yang akan terkabul di bulan Maret di tahun 2023. Apapun hasil dari penerawangan di sini, kalau di positif buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif buatlah waspada dan hati-hati jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras Tuhan akan memberikan rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Amin. Jadi semangat ya untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya, dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan kesuksesan. Semangat menunjukkan kesuksesan ya, Rek, ya. Kita lihat ada berapa zodiak mimpi dan doanya akan terkabul ya. Setelah itu baru kita menembus dimensi doa-doa orang apa saja yang akan terkabul. Masya Allah, kira ya. Hanya zodiak yang sering berdoa. Sehingga saya bisa meneropong atau menerobos dimensi mimpi dan doanya terkabul. Dengan kekuatan doa ya, Rek, ya. Maju sampai tidak berdoa ya, tidak ada waktu terlambat untuk terus memanjatkan doa. Yes, di sini ada pusaran, energi pusaran, energi doa, energi keinginan, energi mimpi kalian. Di sini ada 5 zodiak. 5 mimpi dan doanya akan terkabul di bulan Maret di tahun 2023. Kembali saya menegaskan di sini untuk zodiak yang sering sekali mendoakan atau berdoa pada Tuhan dan bermimpi sehingga apa yang diwujudkannya terkabul. Tapi kalau kalian tidak pernah berdoa, bagaimana Tuhan akan mengabulkannya? Yang gini kok, ya apa kira ya berdoa atau ya kan mau diberikan mukjizat sama Tuhan loh, ya harus mengetuk dengan doa ya. Ini ada 5, Rek, alhamdulillah. Kira-kira zodiak apa saja, J? Energi yang pertama zodiak Aries. Waduh, Aries pertama, Rek. Zodiak kedua Aquarius kedua. Zodiak ketiga Virgo kurang 2. Zodiak keempat Capricorn. Semoga salah satu doanya nanti si Capricorn yang tadi terkabul ya. Zodiak terakhir yaitu Pisces. Waduh, iwak waterin Mas Jawir. 5 zodiak tersebut mempunyai gelombang energi keberuntungan yang sangat luar biasa sekali dibandingkan zodiak lainnya. Karena apa? Karena ibadahnya bagus, usahanya dan kerja kerasnya. Kita lihat mimpi-mimpi apa atau doa-doa apa yang selalu dilantunkan di mulutnya dan di hatinya. Masya Allah. Ayo. Di sini ada ada 2 gunung yang terpisahkan oleh sungai. Artinya dia sering berdoa, ya Tuhan, keluarkan saya dari zona-zona ini, dari keterpurukan ini, dari kesengsaraan ini. Keluarkan saya. Iya. Tuhan akan mengeluarkannya dari kesengsaraan dan keterpurukanmu saat ini. Mimpi dan doamu akan terkabul di bulan Maret nanti. Jadi siap-siap. Dari 5 zodiak tersebut, pernahkah kalian doakan tersebut? Ya, kalau pernah, besar kemungkinan itu akan terwujud. Masya Allah. Ini mungkin salah satu tadi Kim Macan bilang salah satu doa si Capricorn ya, ingin bisa keluar dari keterpurukan. Biasanya seperti ini pertikaian dari rumah tangga, dan juga hutang piutang, dan juga pertengkaran antara saudara, dan juga seperti saudara-saudara kita di luar sana yang mempunyai bos atau majikan yang sangat tidak menghargai juga bisa. Ngoten iki ya, waduh, amin. Terus berdoa ya, Rek, ya. Kemudian kita pemalin iki keluar dari keterpurukan.
Di sini ada kartu orakel saya menggambarkan Dewi Kesuburan. Artinya dari 5 zodiak tersebut saya mendengarkan doa-doa kalian yang mana ya Tuhan berikan saya seorang janin yang selama ini saya impi-impikan dengan suami atau istri saya. Waduh. Itu akan terwujud. Oke. Nah yo, alhamdulillah rek, akhirnya apa Tuhan merestui untuk diberikan janin ataupun momongan. Betul. Alhamdulillah. Kemudian Kimacan. Wow, emergensi biasa. Kalau emergensi ada wanita yang sedang pusing kepala, emergensi. Artinya hutang piutang. Ya Tuhan, saya sudah capek dengan hutang piutang ini. Saya mengerti akan hutang piutang saya. Bantu saya untuk mendapatkan rezeki untuk membayar hutang piutang saya sehingga saya bisa hidup jauh lebih tenang seperti orang-orang layaknya. Saya mendengarkan doa-doa seperti itu. Kalau dari 5 zodiak itu pernah melakukan doa-doa seperti itu, besar kemungkinan hutang-hutangmu akan lunas di bulan Maret ini dan Tuhan akan memberikan rezeki besar untuk melunaskan hutang-hutangmu. Kira ya rezeki besar gitu ya Ki. Tapi tadi Macan bilang kan yang rajin, continue, konsisten dalam doa-doanya, Tuhan memberikan kemudahan untuk memberikan rezeki. Alright ya. Tapi kalau seandainya kalian yang punya hutang piutang ini, ayo kalau Tuhan masih memberikan kesehatan, cari rezeki itu dengan kesehatan yang kalian punya. Yuki yo, bukannya malah tambah males-malesan. Rezeki banyak datang itu kan dari segala arah. Kalau kalian malas-malesan di rumah ya tidak mungkin rezeki itu datang. Jarang ya, kecuali kalian untuk lotre, tapi ya tidak mungkin 1001 bisa dapat lotre. Semangat ya Rek untuk mencari rezeki ya. Tuhan memberikan rezeki besar untuk membayar hutang piutang. Kenapa maliki? Wow, power. Yang mana di sini ya Tuhan berikan saya kekuatan, kesehatan. Karena di sini ada kartu power, ya, sehingga saya bisa mencari rezeki dan membahagiakan keluarga-keluarga saya. Waduh, Tuhan memberikan semangat yang sangat luar biasa sekali, sehingga semangat itu tergantikan dengan pundi-pundi uang, dan akhirnya kalian bisa membahagiakan orang-orang terdekat kalian, seperti orang tua, anak, suami, istri, dan saudara-saudara lainnya, untuk menikmati rezeki kalian. Masya Allah, gitu ya Ki ya. Alhamdulillah. Tapi lewis sale dapet ojo lali kambi keinginan awale. Yo Ki yo, mau kadang-kadang udah dapat rezekinya banyak, membahagiakan keluarga, anak istri hanya sekedarnya. Sedangkan uang sisanya golek liyane singge kesenangan pribadi duniawi. Jangan. Kebanyakan biasanya seperti itu. Manusia tertutup oleh uang, lupa dengan visi awal. Nah, itu. Ya, ojo sampai ya. Nanti kalau kue susah meneh kue bingung. Katanya Tuhan gak adil. Padahal Tuhan sudah memberikan kesempatan kebaikan, kamu sendiri yang lupa diri. Iya, sebetulnya ya kehidupanmu saat ini ya, yang seperti ini ya, itu adalah pilihan kalian di masa lalu. Sehingga mengakibatkan kehidupan kalian seperti ini. Ya, itu pilihan kalian sebenarnya. Jangan salahkan Tuhan, karena itu pilihan kalian. Ingat ya pesan saya, kehidupan kalian saat ini yang membuat kalian menderita itu adalah pilihan kalian di masa lalu. Maunya seperti apa ya, ini hasilnya. Betul. Karena keinginan ego. Jadi keinginan manusia itu sebenarnya belum tentu baik. Dari Tuhan. Betul. Kepada Tuhan. Ya, seperti itu. Ikutilah alur Tuhan. Sebenarnya Tuhan tidak memberikan jodoh dengan dia, tapi kau memaksakan untuk berjodoh. Dan akhirnya menderita seperti ini. Padahal rencana Tuhan lebih baik daripada rencana kalian. Oleh karena kalian salah memilih, dan akhirnya keadaan kalian seperti ini, ya itu pilihan kalian. Betul. Ya. Nah, ini pasti banyak juga ini kakak-kakak yang komplain, yang bilang ke admin katanya berkeluh kesah, merasa terzolimi dengan suami semenjak menikah tidak sayang, tidak perhatian, dan lain sebagainya. Nah, admin kan juga tidak tahu kalian mendapatkan suami itu karena apa. Memaksakan kehendak. Apa karena memaksakan dengan guna-guna atau bagaimana? Betul.
Iki ya. Iya. Nah, Menghalalkan segala cara Segala untuk, cara. Memenuhi hasrat dan keinginan. ego. Nah, iki ya rek ya. Kita lihat lagi. Kemudian napa malih? Wow, taman bunga. Yang artinya taman bunga, ya. Energi doa yang saya dapat di sini, ya Tuhan, ini dikhususkan untuk kalian mempunyai usaha. Ya Tuhan, kembalikan normal usaha saya, pendapatan saya, sehingga saya bisa memenuhi kebutuhan saya setiap hari dan keluarga. Itu Tuhan akan kabulkan semuanya. Masya Untuk Allah. kalian yang mempunyai usaha. Dan juga untuk kalian yang bekerja, ya Tuhan, kalau ini memang jodoh saya dalam bekerja untuk melanjutkan tahap kehidupan saya, kuatkan saya Tuhan. Betul. Ya, Tuhan akan menguatkan kamu untuk menjalani pekerjaan, tapi jangan banyak mengeluh. Tergantung dari keinginan kalian. Jangan pada saat Tuhan sudah memberikan power, semangat untuk kalian bekerja, malah kalian loyo-loyoan terus mengeluh. Ya, semua doa dan mimpi kalian itu akan terkabul. Betul gitu ya Ki. Tapi aja ngeluh rek bekerja ya. Waduh, selalu bersyukur, mensyukuri kalian diberikan semangat yang tinggi untuk bekerja di suatu tempat, untuk bekerja optimal itu harus bersyukur. Ya. Ya Ki ya. Lanjut Ki macan apa malih? Wow, ilmu sihir. Di sini kata orakel saya keluar ilmu sihir soal kakek-kakek menggunakan ilmu hitam. Artinya ini perjodohan. Ya, dari 5 zodiak tersebut, siapa yang pernah berdoa, ya Tuhan, dekatkan jodohku, dekatkan dengan jodoh-jodoh yang baik. Tuhan akan melancarkan itu semua. Woi. Ya, tapi ingat, namanya jodoh itu tidak ada yang sempurna. Betul. Ada yang ganteng, ada yang cantik, tapi dia tidak punya uang. Ada yang jelek, tapi dia punya uang. Tidak ada yang sempurna. Pasti ada yang kekurangannya. Bagaimana kalian bisa menerima kekurangan orang lain itu? Melengkapi. Ya, betul. Di sini akan datang orang-orang baik, jodoh-jodoh baik untuk mengangkat derajatmu. Masya Allah. Ya. Jodoh baik mengangkat derajat loh rek. Dan satu lagi, di sini ada doa, ya Tuhan, kalau benar dia jodohku, berilah kemudahan di bulan Maret ini minimal tunangan. Itu akan terlaksana. Terlaksana Ya. Ki. Jadi kalian ingat-ingat nih, kemarin berdoa apa? Ada nggak doa-doa kalian tembus di sini? Waduh, mantap. Tembus nggak ngono ya Ki ya. Kalau seandainya ada dan dibaca sama Ki Macan, insya Allah itu yang terbaik untukmu ya Ki ya. Betul. Apalagi tadi mengharapkan tunangan di bulan Maret, akhirnya tunangan wis ya. Berarti ya bener. Napa balik Ki? Generasi, keturunan, saudara-saudara terdekat. Ya. Di sini kalian pernah berdoa yang saya rasakan, ya Tuhan, berikan saya rezeki yang berlimpah sehingga saya bisa membahagiakan orang tua, adik-beradik, anak, istri, suami, ya, untuk membahagiakan mereka sebagai tanda kesuksesan saya di dunia ini. Doa yang sangat mulia. Ya. Oh ya Ki ya. Semoga tidak lupa. Karena kebanyakan orang kalau sudah dapat uang jadi lupa. Ya Ki ya. Aja sampai lali ya Rek ya, enggak boleh ya. Dengan tayangan Pintu Misteri kan jadinya kalian selalu ingat ya. Karena sangat penting kemudian Ki. Wow, cahaya Tuhan. Oh. Di sini bagus sekali. Ya, yang akan saya rasakan di sini doa-doa kalian yaitu ingin mempunyai rumah. Ingin merenovasi rumah. Amin. Ingin mendapatkan kendaraan, ingin mendapatkan motor. Hal-hal properti yang membuat kalian menginginkan itu akan terkabul. Waduh. Itu akan terkabul atas kerja keras kalian. Tidak mungkin tiba-tiba Tuhan memberikan langsung rumah. Itu atas kerja kalian, sehingga kerja kalian tuh hasilnya seperti rumah. Renovasi rumah. Betul. Beli mobil, beli motor, beli tanah segala macam. Itu hasil dari Kerja keras. kalian. Ya, tidak ada yang langsung blok keluar. Nih.
hasil dari sebuah kerja keras Iya. iki yo. Waduh kilo rek yo. Ayo kalian yang 5 zodiak ini, ayo yang kalian sudah bekerja keras menabung menghasilkan sesuatu, akhirnya bisa invest gitu ya Ki ya, Betul. dalam bentuk hal properti, Iya, betul. bahkan kendaraan pun juga bisa. Betul. Alhamdulillah. Kemudian Ki. Iya, ini yang terakhir, new beginning, hidup baru. Yang artinya doa-doa yang saya dengarkan di sini. Yang pertama, ya Tuhan, berikan saya pekerjaan yang baik sehingga saya bisa menghidupkan saya sendiri dan keluarga-keluarga saya. Nah, gitu. Kamu akan mendapatkan pekerjaan yang di atas rata-rata perkiraan kamu. Ya. Dan dan yang satunya lagi, di sini ya Tuhan, kalau ini benar pekerjaan yang sedang saya jalanin ini bisa berlanjut baik untuk kehidupan saya, tolong berikan petunjuk kebaikan, yaitu kamu akan naik gaji di bulan Maret ini. Dan yang terakhir, doa yang saya rasakan dari 5 zodiak tersebut, Oke. ya Tuhan, saya ingin sekali mempunyai usaha walaupun kecil-kecilan. Semoga diberikan jalan untuk itu semuanya. Akan ada jalan untuk itu semuanya. Akan ada orang baik yang membantu kamu untuk mendapatkan modal yang akan kalian bisa cicil setiap bulan. Itu yang saya dengar. Untuk usaha ya Ki yo. Bahkan yang bimbang di pekerjaan yang sedang dijalani pun akhirnya dapat petunjuk. Semua berkat dari doa-doa. Bahkan ketemu dengan orang yang baik untuk yang menginginkan usaha kecil-kecilan, ada bantuan juga. Jangan sampai sudah Terrealisasi. ya, sudah ada, usahanya jelek sekali sih, usahanya kecil sekali, malu saya. Jangan nggak seperti boleh. itu. Jalanin semuanya. Namanya orang mau sukses itu berawal dari nol. Nol kecil dulu. Jalanin, nikmati proses-prosesnya. Betul. Karena orang yang sukses itu bukan dilihat dari suksesnya, tapi menjalani prosesnya. Proses. Kalian harus bisa Ulet. menjalani prosesnya. Ingat ya, orang sukses itu tidak santai. Orang santai, tidak sukses. Jadi kalau kalian mempunyai cita-cita atau doa atau mimpi ingin menjadi orang sukses, sudah siap belum? Waktunya berkurang, tenaga banyak habis, untuk nongkrong-nongkrong dengan teman-teman sudah berkurang. Sudah siap belum? Kalau belum siap, jangan sekali-sekali untuk berdoa untuk sukses. Ya, orang sukses itu kerja keras banting tulang. Betul. Tulangnya kuat. Ya, tidak cocok untuk orang-orang yang 1 jam kerja, 8 jam santai. Istirahat. 1 hari kerja, libur 4 hari. Itu tidak termasuk orang-orang seperti itu. Betul. Ya, kalau menjadi orang sukses harus berani mental, Betul. tenaga dan pikiran. Mental, tenaga, dan pikiran, semangat, ulet itu juga wajib dan harus. Nama juga wirausaha. Mau sukses kan? Sukses itu tidak gampang. Mental pun juga harus kuat. Kalau kalian berpikir wirausaha sekali dagang kemudian langsung melejit, yaitu ada, tapi tidak banyak yang bisa diberikan seperti itu. Kebanyakan Tuhan akan melihat bagaimana jerih payah si pengusaha ini. Malu tidak menjalani, bagaimana di saat rame, di saat sepi seperti apa, konsisten atau tidak. Waduh, kemudian Ki ada lagi. Cukup nih Ki ya. Waduh, semangat untuk si 5 zodiak ini. Banyak sekali kebaikan-kebaikan yang didapatkan, semua hasil dari doa yang kalian panjatkan. Ini untuk zodiak-zodiak yang lainnya, penontonnya Pintu Misteri ini pun juga patut meniru bagaimana si 5 zodiak yang ini rajin untuk membawa dalam doa dan ibadah. Doa saja sebanyak mungkin dengan konsisten. Apalagi kalian sudah mempunyai tasbih sukma. Betul. Nah, Gunakan tasbih sukma untuk berdoa. membantu. Apalagi sudah mempunyai media-medianya Ki Macan untuk membantu energi tambahan agar doa kalian lebih mentereng, bercahaya gitu loh ya Rek ya. Doa-doa orang lain. Daripada doa-doa orang yang lainnya. Nah, dengan yang lebih mentereng, lebih percaya, Tuhan kan insya Allah akan tertuju. Wih, sapa kuwi Rek ngono ya Ki ya. Seperti itu. Makanya kenapa Ki Macan selalu bilang,
Siapapun yang order medianya Ki Macan, isi dengan kekuatan doa. Karena Tuhan yang memberi, medianya Ki Macan membantu si pemakai menjalani. Iya. Sampun? Sudah, kalau sudah saatnya Mas Jawir menginginkan penontonnya Pintu Misteri untuk meluangkan waktunya mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia, agar negara Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan, dijauhkan dari segala macam bentuk peperangan, terutama perang saudara. Mari kita doakan selalu untuk NKRI harga mati. Baik, Macan, ada pesan hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Iya. Pesan alam semesta teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada kata terlambat untuk memulai dan menciptakan kehidupan yang kamu inginkan. Nah, nggak ada yang terlambat. Ngoten ya, Ki ya. Kamu menginginkan kehidupan yang seperti apa? Ayo, susun batanya itu mulai dari yang sekarang. Lakukan, bergerak, dan konsisten. Konsisten itu tadi untuk menyusun-nyusun keinginan yang kita harapkan. Jangan kebanyakan wancana, tapi diam-diam saja berharap rezeki datang dari bawah atas. Dari atas ke bawah gitu ya, Ki. Rezeki harus dicari ya, Ki ya. Waduh, matur nuwun. Saya Mas Jawir dan saya Ki Macan serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Wow. Di sini kartu saya menggambarkan gunung meletus, itulah tanggal lahir yang tanggal lahir apa tanggal yang di bulan yang Februari sakral akan meletus di bulan Februari. Iya. Hanya 4. Hanya ada 4 tanggal sakral yang akan pintu gerbang alam semesta buka untuk permohonan doa-doa kalian.